hari ini kita masih di Dusun Depok, Desa Jatisari. Iya, di Sumedang. Nah, sebenarnya kita di sini udah janjian sama salah satu klien yang namanya Lilis. Dia minta tolong sama kita. Cuman kita udah coba-coba kontak. Dia nggak bisa. Mau ketemu dia juga kita nggak tahu alamat pastinya rumahnya tuh di sebelah mana. Karena agak ribet juga ya jalannya. Karena Sherlock yang terakhir dikirim dia ternyata tidak akurat. Kita juga bingung nih mau nyari kemana. Jadi kayaknya kita gimana nih, bingung nih. Apa kita nggak jadi aja? Tapi kan saya udah jauh banget nih, Bu. Mau nanya, rumahnya Lilis di mana ya? Lilis mananya? Lilis anaknya Bu Ella. Oh, Bu Ella. Iya. Itu kali itu kan? Kali di. Oh, itu. Rumahnya di sini. Ini rumahnya? Oh, eta apa? Kok belum sepi? Kayak nggak ada orang. Oh, itu lagi di sawah. Oh itu. Atau Lilis? Teh? Mohon itu. Oh ya udah tuh. Iya, kita kesana aja. Oh ya udah tuh Teh. Makasih Teh, punten ngeganggu ya. Makasih ya Teh ya. Turun. Ngapain di sahur? Tar dulu ini kita lewat mana nih? Bisa nggak nih lewat sini? Kita lewat mata kau. Ini yang lain kasihan nih. Pak, kalau mau ke saya, sampai dulu. Lewat sini bisa? Oh. Terima kasih Udah Pak ya. tuh. Makasih Pak, teman-teman. Lewat sini. Assalamualaikum. Lilis bukan ya? Oh iya, saya Fatia. Halo, kenalin saya Mario. Iya, yaudah kita sambil duduk aja kali ya. Nanti ada di nyariin temen ya. Iya, makanya pas tadi nanya-nanya ke orang, kayaknya ada di sini Lilis. Habis di rumah nggak ada siapa-siapa. Lagi Oh, nungguin ini orang. orang. Tadi telepon juga nggak bisa. Emang HP-nya mati? Iya? Kok nggak bisa? Oh, HP-nya mati. Pantesan nggak bisa ditelepon. Bisa gimana? Jam siapa sih? Belajar. Pak Sudrajat. Ya, jadi Lilis tuh lagi mau pinjam uang pas belajar. Pinjam uang buat apa? Ya, buat makan sehari-hari. Hah? Kok kamu yang pinjam uang? Kamu tuh sebenarnya tinggal sama siapa sih? Lilis tinggal sama mama. Terus? Ya, kita makan sakit. Terus kita takutnya mama sakit gara-gara mama gantian 19. Semar mesem. Semar mesem apaan sih? Kita nggak ngerti sih sebenarnya. Ini semacam mistik gitu kan? Buat menarik kayak menarik hati laki-laki kan? Juga nggak tahu. Lilis juga dengar-dengar kata tetangga sih. Banyak yang bilang katanya mau pakai ajian semar. Jangan semar mesem. Jadi omongan tetangga-tetangga. Iya, bukan satu dua orang doang sih, tapi udah banyak banget tetangga yang ngomong gitu ke Lilis. Lilis takutnya mama tuh jadinya sengsara sampai makan dia. Tapi deh, kalau misalnya kayak gitu, kamu tahu dari mana? Maksudnya buktinya apa kalau misalnya mama kamu tuh emang pakai ajian apa semar mesem itu? Selain dari omongan orang-orang. Ya kita kan harusnya punya bukti dulu, Lis. Iya, mama sering keluar. Mama kadang kalau malam nggak ada di rumah, katanya mama pergi ke itu. Terus kadang kalau mama malam-malam keluar rumah, mama bawa air putih gitu, terus sambil baca-baca kayak mantra gitu. Tadi Lilis bilang kalau ibu Lilis pakai ajian Semar mesem. Buat apa? Jadi akhir-akhir ini tuh job mama nyanyi dangdut itu jarang banget ada yang Manggil. ya, jadi mama dia pakai kayak gitu.
maksudnya biar laku gitu kerjaannya. Lilis nggak mau mama terus-terusan pakai yang kayak gini-gini terus. Gimana ya Lilis ya, maksudnya kalau cuma omongan dari tetangga-tetangga harusnya Lilis jangan dengerin. Mungkin kan itu orang-orang yang sirik sama kerjaan mama kamu bisa jadi kan. Terus kalau misalnya emang gak punya bukti yang kuat, itu ya jangan. Apalagi sama orang tua sendiri. Tapi Lilis sudah coba nanya langsung belum? Lilis sudah sering tanya, mama malah jawab katanya Lilis gak usah ikut campur, katanya Lilis sekolah aja yang bener. Lilis gak usah ikut yang macam-macam katanya di mama saat ini katanya Tante siapa? Oh ini yang mau dipinjemin. Masih Is, biar rasanya beda sama makan buat banyak keran keras ya. Ya, makanya Dia pinjemin uang, tapi cuma seminggu. Minggu depan tuh harus dia lunasin lagi. Itu tadi palsu derajat. Terus ini uangnya. Ini kita mau kemana dulu nih? ya sekarang sih Lilis pengennya ke rumah dukunnya mama yang sering mama datengin. Ke rumah dukun yang Mama Lilis sering datangi. Iya. Emang Lilis tahu? Lilis tahu sih katanya rumahnya dekat pasar. Deket pasar. Iya. Rumah Lilis di situ, Ibu Lilis ada di rumah. Iya. Gimana kalau pamit dulu aja mendingan ya? Ya kita ke rumah dulu aja ya. Ya enak soalnya kalau misalkan Lilis tiba-tiba pergi gitu aja. Iya. Yaudah yuk. Yuk. Yaudah Lilis duluan deh. Kalau sini aja. Oh, ini rumah Lilis. Tadi kita muter-muter kan ternyata di sini rumahnya. Ya. Enak banget deh, banyak tanaman-tanaman gitu. Suasana. Mama Lilis nggak ada di rumah. Lilis nggak tahu pergi kemana emang? Iya. Mama padahal kan tadi ada. Loh, bentar, sini. Tapi beneran, maksudnya Ibu Lilis nggak ngomong mau pergi kemana? Nggak ada Mama kan janjian mau lagi kemana? sakit. Ya Allah, terus kemana? Mana lagi sakit? Bu Ella, Kan cari makan. mungkin beli makan bisa? Coba tanya. Aduh, tutup. Lihat Mama Lilis nggak? Iya. Soalnya tadi ada di rumah tapi di rumah nggak ada. Baru saja lewat sini bawa tas katanya mau ke rumahnya. Enggak, terus sekarang kita mau kemana? Mau ke rumah nenek? Ya, antar aku pergi ke rumah nenek aja kak. Jadi ke rumah nenek aja dulu. Ya. Dia soalnya lagi sakit. Yaudah yuk berangkat aja sekarang. Makasih ya Teh ya, misi Teh. Mana rumahnya? Ini ada rumahnya. Biasanya nenek jam segini lagi pergi. Itu? Iya. Ayo. Semoga aja sih ada di sini ya. Soalnya kan lagi sakit tadi. Mama kesini nggak? Nggak ada, Neng. Tadi juga di rumah Mama nggak ada, Nek. Kamu juga main sama teman-temannya yang sama-sama penendang tuh. Iya, Nek. Ibu kamu teh emang begitu, udah bisa dibawa tahan. Kalawan wae kakolot, karena teh capek mematahan anak. Jadi sekarang teh Lilis harus kemana? Coba nanti tutup sama bapak anak kemana lagi nih. Nek, Lilis mau ke dulu ya. Hati-hati ya. Jangan lawak. Kamu tahu ini rumah Ini Juli? dekat kok, Kak. Oh iya. Makasih nih, pamit ya. Assalamualaikum. Apa sih Teh yuk? Tadi kamu tuh nanya-nanya mama kamu. Mama kamu itu penyanyi kampungan. Dia tuh pakai semar mesem buat ngambil job aku. Pokoknya saya mah teresep, mama kamu tuh teresep. Udah ngambil job, ngambil enggak mama kamu tuh.
Astagfirullah, Teh, Mama tenang kamu dulu. tuh nggak tahu. Teh sabar dulu, tenang dulu. Beneran. Ya kan dia cuma nanya doang teh. Emang Lihat nggak mamanya? Kalau nggak lihat mah ya udah nggak apa-apa, nggak usah marah-marah. Ya udah, sekarang mah cariin aja ke rumah dukunnya. Kenapa lagi dibilang pelakor, dibilang main dukun? Dia tuh tukang dukun, tahu nggak? Namanya dukunnya juga Ki Jalal, cari aja sana tuh. Ki Jalal? Ya, beneran. Semua orang juga pada tahu kok dia suka berdukun. Yaudah, bentar. Nih, Teteh tahu nggak di mana ibunya Mau Lilis? tahu rumahnya di mana? Bukan. Ibunya Lilis, ibunya Lilis. Kan Sekarang tadi tinggal kan di mana? tete bilang dukun, dukun. Emang tete tahu rumah dukunnya di mana? Ada, dukunnya itu ada deket pasar tuh, deket pasar Tanjung Sari, desa Anuwaraga. Udah deh, kamu sekarang pergi aja. Ini banyak kamera, malu Iya, banget iya. saya. Iya, Makanya iya. banyak Nggak usah kamera. marah Saya gitu. emang buronan, ha? Tanyain aja Ya, di sana. ya, biar ya, kasih tahu alamatnya. Ya, Teh, saya iya, turun. iya. Iya, maaf ya Teh, ya, ganggu ya. Kan kakak tahu sendiri kan Kak Yuni aja bilang kayak gitu ke mama. Tapi kan belum tentu bener omongannya Yuni. Yes, kan dia emang sirik sama mama kamu tadi dia bilang. Jadi gimana dong Kak? Ayo dong Kak bantu aku Kak. Gimana ya? Ini udah malam banget nih. Ini juga udah mau sholat isya kan. Gini aja deh. Kayaknya kita lanjutin besok aja gimana? Kak, lu bisa sekarang itu? Bukannya gitu. Maksud kita itu biar kamu bisa istirahat juga. Sekalian nanti kita coba atur strategi lagi. Ya, kalau gue pribadi sih cuma nggak mau lu nya kecapean takutnya. Gak apa-apa kan besok aja? Ya, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa ya, besok aja ya. Mendingan istirahat Kak. Azan ya? Udah azan ya? Oh iya? Oh iya sih. Ya udah mending kita sholat dulu aja ya. Habis itu kita antar kamu pulang. Oke, tadi kan kita lewat masjid kan di situ. Oh iya benar-benar. Di situ aja yuk. Ayo semua yuk, kita sholat dulu. Tadi ada akang-akangnya, kita jadi bisa nanya. Ini kalau enggak kita mau sampai mana tadi? Berarti kita masih harus lewat satu kampung ini kan? Iya, ngelewati kampung ini. Kan masih di kampung sebelah tadi Iya. bilangnya kan? Tapi sepi banget ya. Jauh nggak ya kampung ini? Apaan Ki Jalal? Hah? Astagfirullahaladzim. Pat? Pat? Sama kosong ya? Serius ya? Lilis? Lilis? Kak, Ki Jalal mana Kak? Ki Jalal? Iya tadi Ki Jalal mana? Tadi aku ngobrol sama Ki Jalal. Lis, sini deh Lis. Kamu lihat.
Ki Jalal marah sama aku Kak. Lis, jangan suka marah ya. Tapi tadi aku Lis, istighfar. Lu, lihat gua. Istighfar. Tapi tadi Kak. Nggak ada siapa-siapa. Lihat. Istighfar. Baca Al-Fatihah. Nih, kita nggak enak ini rumah kosong tuh nggak? Ini mah rumah kosong kan? Astagfirullahaladzim, nggak ada orang. Tapi kan tadi aku berantem sama Ki Jalal Kak. Ki Jalal marah. Lis, kita tuh bahkan belum keluar dari kampung ini loh. Lama nanya sama orang. Tapi tadi Ki Jalal keluar Kak. Aku tadi ngobrol sama Ki Jalal. Lis, Ya Allah. banyak berdoa coba. Aku yakin Kak. Lah, Lis. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Lis. Ini rumah kosong, Lis. Ih, jangan suka gitu gitu. Ki Jalal marah sama aku Kak. Kita keluar dulu. Jangan di sini. Udah, ayo. Kita nggak boleh di sini, ayo. Tadi aku bener-bener sama Ki Jalal marah sama aku gara-gara katanya aku ngomongnya nggak sopan Kak. Lis, dengerin. Nanti lagi kosong. Kita nggak ngeliat siapa-siapa dari tadi. Kamu ngomong sama siapa sih? Tadi kita ngelihat emang ada orang. Nggak ada kan? Rumah kosong. Rumah kosong. Udah dicek rumah kosong. Rumah Ki Jalal kan masih satu kampung dari sini. Tuh. Tuh kan, kita udah jelasin barusan kita. Ini kampung jalanannya masih panjang loh. Sana tuh. Enggak Kak, tapi tadi aku ngobrol sama Ki Jalal Kak. Enggak ada siapa-siapa. Enggak Kak, tadi aku ngobrol sama Ki Jalal. Ki Jalal marah sama aku. Ki Jalal ngomong apa? Marah kenapa? Ki Jalal marah katanya aku nggak sopan ngobrol sambil berdiri katanya gitu. Terus makanya kamu duduk. Iya. Gedor pintunya. Iya itu Ki Jalal masuk ke dalam gara-gara Ki Jalal marah. Cuk, aneh sih. Masalahnya yang lain tuh kita segini banyak orang tuh nggak ada yang lihat satupun. Cuma kamu doang yang kayak gitu barusan. Barusan ada yang ngerokok ya? Ada yang ngerokok ya? Gue kira yang ngeliat asap dari lewat. Serius nih? Nggak ada. Kapan ada yang ngerokok? Aneh juga nih. Jangan samanya Deo. Nggak, gue barusan serius. Kayak ada yang lewat gini. Bumbun kali ini kan banyak sawah segala macam. Tadi aku ngobrol sama siapa? Kamu mungkin terlalu banyak pikiran, Lis. Dari tadi. Istighfar. Tapi beneran kok Kak, tadi aku ngobrol sama Ki Jalal Kak, aku nggak bohong. Kok ngotot sih? Gak ada siapa-siapa. Udah, Lilis tenang, oke? Lilis banyak doa deh, banyak-banyak istighfar, baca Al-Fatihah yang banyak. Dan mending kita sekarang coba, Lewatin kamu. ya, kita coba ke alamat yang dituju akang-akang tadi ya. Udah kita coba ke sana aja dulu, ya. Udah itu tadi nggak usah dipikirin aja ya. Udah ya, ntar malah tuh kan. Ini beneran nggak ada yang lihat nih. Apaan sih, Yuk? Suka aneh juga deh nih. Yuk. Apaan sih? Enggak, kayaknya emang kita nggak boleh di sini. Udah deh, gak usah lama-lama di sini, cepetannya. Gelap banget kan, gak ada lampu. Ini gimana? Bener nggak sih tadi ini? Bener deh. Coba ketok dulu. Assalamualaikum. Permisi. Waalaikumsalam. Ayah naonnya?
Bu mau nanya bener ini rumahnya Ki Jalal? Ayah naon nanya ke sejarah tadi? Yo, biar gue ngerti bahasa ini. Bu, jalannya ada? Jalan saya. Kapan bu? Meninggalnya kapan? Udah lama juga udah meninggal. Terus pahit udah lama. Ngomongnya pahit sih. Tapi ibu saya ada Bu Ella. Bu Ella. Gue tahu gue. Kamu siapanya Bu Ella? Saya nanya. Kamu anaknya si Ella? Iya. Emang ada apa ya dengan ibu saya? Si Ella tuh tukang si Ella tuh salah ki urang. Astagfirullahaladzim. Ibu jangan pakai fitnah bu. Gak fitnah, Neng. Iya mah nyata. Enggak ibu, mama nggak kayak gitu. Ya, inu maneh teh. Geus salah ki urang. Bu maksudnya emang ada bukti ya? Bukti apa ibu ngomong begitu? Indungna geulis geus kolot. Ninggalkeun urang pamajikanana. Kok malah jadi nyalain Bu Ella? Ya emang indungna teh geus salah ki urang. Terus rek harawin. Matana ninggalkeun urang, ninggalkeun abdi. Bu, tadi ibu bilang kalau misalnya Bu Ella itu mau nikah sama almarhum Ki Jamal. Si Jalal. Oh iya, Jalal. Bentar Bu, tapi kan kalau misalnya kita dengar dari orang-orang Ki Jalal kan dukun. Kenapa bisa kan nggak mungkin Bu? Ya aku juga heran, orangnya heran. Si Jalal teh dukun. Nah, bisa ku indungna si Ella, ku si ieu ku budak ku indungna. Tapi memang nggak gitu Bu. Nggak gitu kumaha, tingali indung maneh kumaha. Nah geulis, geus kolot mah. Ngoraan keneh abdi atuh. Tapi nah si Jalal bisa tergila-gila. Ka indung di dinya, nya goreng, nya genut. Kok malah ngomong kayak gitu? Emang nyatana, Neng nyaho teu indungna. Indungna si Ella, indungna ibu dak ieu si Ella. Ya kan tadi ibu bilang Bu Ella lebih tua dari ibu. Iya. Iya kan? Maaf ya Bu, lebih gemuk juga. Tapi kan bukan berarti ibu bisa ngomong kayak gitu Bu. Emang faktana gitu, Neng. Di mana? Ibu Lena nggak ada di sini. Terus rek naon deui ieu teh jeung mama anu kieu sagala lah. Rek naon deui? Si Jalal mah geus awah di dieu. Awah di dieu. Tong neangan di dieu, cucuk arinit. Bari jeung naon mama anu kieu di sagala. Iya Bu. Karitu. Ya Bu, maaf. Karitu. Iya. Neangan we sorangan liar. Bu. Tapi gue nggak paham deh ngomong apa sih dari tadi. Lamun erek Masya neangan si Allah. Jalal, tuh tangan di talun. Dekat pasar alun-alun tuh di ditu tangan di talun we. Dia bilang kalau misalnya mau nyari Ki Jalal, nyari Ella, apalah itu nyarinya di talun-talun gimana sih? Kamu dekat pasar Kak? Alun-alun sini. Fat, bentar deh. Gue jujur dari tadi gue nggak paham lu ngomong apa sih sendiri. Ya, jadi intinya dari kita awal datang itu dia bilang kalau misalnya Ki Jalal itu udah meninggal. Iya Ki Jalal udah meninggal, Ya, gue tahu itu. meninggal. Ah. Terus dia tuh marah-marah karena dia bilang Bu Ella itu ngegodain Ki Jalal. Ngegodain Ki Jalal, terus dia bilang kalau misalnya apa Bu Ella tuh maaf ya bukannya ngejelek-jelekin, tapi kata ibu ini Bu Ella tuh gemuk terus lebih tua. Intinya nggak lebih cantik daripada istrinya sekarang, tapi dia bingung kenapa Ki Jalal bisa kena yang Bu Ella. Padahal kan Ki Jalal juga dukun, katanya mereka mau nikah. Kak, aku nggak mau menikah lagi Kak. Apalagi sama dukun. Kamu dengar sendiri tadi kan Ki Jalal udah nggak ada, udah meninggal. Terus selama ini kamu pergi kemana? Itu dia, mama kamu kemana ya?
Sebentar tadi ibunya bilang Ki Jalal nyari. Ya Allah, astaga. Lagian kalian kenapa masih di dia tuh? Iya. Ya Bu, ya Bu. Balik, Ya Bu. Kira balik mana? Ulang jangan. Ya Bu, pamit Bu. Iya. Harus balik mana? Ya, pamit Teteh. Tadi dia sempat bilang ke alun-alun tuh nyari siapa? Nyari Ella. Di alun-alun? Gimana kita langsung nyari ke sana? Jam segini. Kita mau langsung nyari ke sana. Jam segini masih buka nggak tapi? Alun-alun sampai tengah malam kak. Ya enggak, kita di sini nanya ke Lilis mau coba nyari ke sana. Iya kak, tolong dong. Ya udah kalau Lilis mau kayak gitu ya udah. Yaudah kita coba cek aja ke sana. Ya. Sekarang kita bisa lagi. Itu Lilis ya? Kak, dari kemarin mama udah nggak pulang terus kak. Lilis nggak tahu mama kemana. Lilis nggak coba telepon? Mama kemarin udah kabarin Lilis, katanya mama ada di suatu tempat, mau pengen istirahat katanya. Suatu tempat. Emang Alasannya? alasannya apa tuh? Kata mama pengen tenang, katanya mama nggak mau dengar cemoohannya tetangga. Enggak, mama capek katanya kak. Tapi nggak kasih tahu di mana begitu? Enggak, mama nggak pernah ngasih tahu ke Lilis. Lilis sudah cari sampai sore, tapi nggak ketemu, makanya Lilis minta janjian sama kakak malam sekarang ini. Sekarang nyari kemana? Ini ada apa sih sebenarnya mama kamu? Apa jangan-jangan kemana jalan apa? Bisa jadi sih kan kemarin. Sempat ada Gimana? omongan tuh dari siapa? Yunila dan lain-lain. Yaudah kita langsung cek aja coba ke sana ya. Tapi itu Kamu udah kunci belum? Udah kan? Udah dikunci. Yaudah yuk. Yaudah berangkat sekarang aja. Cuman ngasih tahu ada di suatu tempat yang pengen tenang, nggak pengen dengar dari suara-suara tetangga. Bingung banget kan alasannya. Kamu anaknya Ella kan? Anak penyanyi dangdut terkenal itu. Emang ada apa datang-datang langsung nuduh kayak gitu? Saya sengaja nyari ibunya. Di mana ibu kamu? Ini juga kita lagi cari mama saya. Bu, ibu tenang dulu dong, jangan datang-datang langsung ngata-ngatain orang kayak begitu terus nanya-nanya gitu. Punten, nggak tahu masalahnya. Saya mau ke rumah. Itu kan ini rumahnya Ella kan? Ibu ada perlu Gini, bilangin ke ibunya kamu. Kalau punya suami orang, nggak usah pakai smart mesem. Abdi disumpahannya, si ibu hidung didinya, sing kenging balai disumpahan. Wah tenang hidupnya. Bu, jangan kayak gitu kalau ngomong. Aku udah sakit teh. Aku udah sakit banget. Dia udah goda suami saya. Ya ngapain nyumpahin Bu Ella ibunya Lilis? Bu, Kan nggak baik. Bu Lilis ini masih kecil, ibu kok malah nyumpahin anakku sih? Sana. Saya dari kemarin nyari-nyari ibunya nggak ketemu-ketemu. Ya wajar lah saya marah sama anaknya. Lilis ini juga nggak tahu ada permasalahan apa. Lilis kan juga nggak kenal ibu siapa. Ibu kalau punya masalah sama ibunya ya jangan dilimpahkan ke anaknya Sekarang dong. ibunya di mana? Nah itu dia, kita sekarang juga lagi nyari ibunya di mana. Ibu jangan datang-datang langsung nyalah marah-marah sama anaknya dong. Ya maaf. Saya kan nggak tahu. Saya tahunya saya pengen marah sama ibunya. Saya mau nyari ke rumahnya. Maaf sama bapak nggak tahu. Ibunya suka pakai spamesem kan? Kan? Saya nggak kayak gitu. Ya udahlah, urusannya sama ibu kamu. Kok kayak Udah begini? dibilangin Bu. Dia salah. Lilis nggak kenal. Oh, Lilis aja nggak kenal. Datang-datang marah-marah dulu kayak begitu. Terus malah nyumpahin lagi. Tadi yang dia omongin pakai bahasa Sunda tuh dia mau nyumpahin ibunya Lilis, Bu Ella. Nyumpahin apa sih? Ya dibilang biar sakit lah, biar apa ya, jelek-jelek gitu. Bisa begitu sih. Kita terusin aja yuk. Nggak enak banget sih kita. Kayak apa sih tadi tuh?
kayaknya mobil emang harus parkir di sini kan? Nggak bisa soalnya kalau lanjut. Jalannya cuma setapak gini doang. Iya, berarti harus ada yang jaga di mobil dong. Naik aja lah ya, naik. Lu jaga di mobil nggak apa-apa kan? Pas aja kalau enggak. Iya sama Mas Bas berdua. Iya. Kasian Mas Bas soalnya. Yaudah. Setapak banget kayak begini ya. Ya maksudnya gelap banget sih. Gue curiga deh sama rumahnya. Istrinya di jalan kalau di jalan itu udah meninggal kan. Tapi kok dia masih alamatin atau tahu? Bagus banget. Hah? Belum makan ya? Kenapa? Kak, mending kita pulang aja yuk. Aku gak enak badan nih. Lilis belum makan. Kita jalan aja dikit, siapa tahu nemu warung apa, kita beli makanan aja. Kenapa? Kamu kenapa sih? Ntar jelasin dulu. Lilis, bentar, kenapa sih? Bentar lagi yuk sambil jalan. Enggak, Lilis ini kan kita udah hampir sampai. Terus ini juga udah lumayan. Mending kita langsung selesaiin aja kan. Aku takut juga Kak, aku ke jalan. Kan ada kita. Kak, udah dong Kak. Rasanya gimana sih? Aku gak enak badan nih. Loh, isinya kenapa? Maksudnya Enggak kok belum tiba-tiba. makan. Perasaan aku udah gak enak Kak. Des, Ada air nggak sih? Ada air nggak? Kasian kayaknya. di mobil kan? Di mobil. Kalau kamu pulang sekarang, terus mama kamu gimana? Udah deh Kak, kita lanjut aja. Lanjut aja nih. Beneran? Nggak apa-apa? Ya, kalau kamu takut, kamu baca doa aja. Kita pasti bakal bantu kok. Iya Kak. Cuaca gelap banget kan? Rumah yang ada kolamnya cuma di sini. Wih, dari besi. Kelihatan sih. Masih takut. Assalamualaikum, permisi. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada masalah apa ya? Enggak ada masalah apa-apa. Ini kalau boleh tahu, bicara dengan siapa ya Pak ya? Bapak cari siapa? Gini Pak, ini rumahnya di jalan bukan ya? Saya di jalan. Loh, kenapa? Ada masalah? Bukan. Bapak beneran Ki Jalang? Saya Ki Jalang. Begini Pak, nggak ada masalah. Soalnya kita dapat informasi katanya Ki Jalal sama aku sudah meninggal begitu. Sudah meninggal? Siapa yang bilang meninggal? Istri Bapak sendiri yang bilang. Kok Bapak malah ketawa sih Kak? Emang ada yang lucu ya Pak? Tidak ada yang Tapi bener kan istri Bapak? istri Bapak, betul. Istri saya. Terus, tapi kok bisa ngomong kalau Ki Jalal sudah meninggal? Sekarang saya mau tanya. Apa tujuan kalian ini ke sini? Ki, Lilis gak setuju ya. Aki teh nikah sama mama. Lilis gak mau punya bapak tiri, seorang dukun Ki. Ada masalah apa ini? Ujuk-ujuk sudah ngomong masalah nikah. Pak, maksudnya, kamu tahu ini kan Bu Ella. Ya, Ibu Ella memang pernah ke sini. Tapi itu hanya sekedar untuk mengobati. Ya, Lilis, tenang dulu. Kamu tidak punya sopan santun.
Iya Pak, maaf Pak. Tenang, Aki mengobati. kan yang pakein mama semar mesem kan? Semar mesem macam apa sih yang kamu maksud? Aki udah deh jangan ngelak-ngelak. Udah banyak tetangga yang bilang katanya mama pakai ajian semar mesem dari Aki. Kamu jangan asal ngomong ya. Kamu bisa bertanggungjawabkan omongan kamu. Jangan marah-marah gitu Ki, kita Ini rumah saya. Iya kita mohon maaf, kita datang seperti ini malam-malam lagi. Tapi kita tujuannya cuma nanya aja Ki, tanya baik-baik. Soalnya kita dapetin. Boleh. Iya jadi ini anaknya Bu Ella. anaknya Bu Ella. Ya, dia merasa kalau Ibu Ella ini memakai ajian semar mesem dan kita dapat informasi katanya ajian itu dapat dari Ki Jalal. Makanya kita datang sih. Anda yakin? Nah makanya itu kita datang ke sini untuk mengkonfirmasi sebenarnya, bukan menuduh Pak. Kita hanya mengkonfirmasi. Ibu Ella itu memang pernah datang ke sini hanya untuk sekedar mengobati suaranya. Aki udah nggak usah banyak ngomong, aku mau cari. Tunggu dulu. Mama pasti ada di dalam Ki. Lilis, Tuh kan Kak. Mama sering kesini gara-gara mama pakai ajian semar mesem dari Aki Jalal kan? Lilis. Ki Jalal itu bukan dukun. Tapi mama berobat pada dia. Karena suara mama itu. Mama 3 hari nggak pulang, mama pasti diem di sini kan? Setiap malam mama nggak ada di rumah, mama pasti kesini kan? Setiap malam kalau mama keluar bawa air putih, mama sambil baca-baca mantra kan? Lilis, mama tidak pernah pakai semar mesem ataupun baca mantra. Membawa air itu hanya untuk minum mama, untuk mengobati mama. Percayalah, kamu jangan omongan orang lain. Ki Jalal bukan dukun, Nak. Tapi dia yang menolong mama. Membuat suara mama. Jalannya juga siapa jadinya? Orang-orang kan jadinya nah kalau nggak dijelasin. Dia bukan dukun. Saya hanya sekedar membantu, Dek. Saya guna-guna teman seprofesi saya. Keseharian saya menjual suara demi menghidupi anak saya. Sampai suara saya hilang. Untuk memulihkan suara saya memohon pertolongan dari Jalal. Hanya itu, Nak. Tapi Jalal, dia yang telah menolong Mama. Ya sudah. Aki hanya sekedar membantu. Mudah-mudahan mama kamu cepat sembuh. Biar suaranya pindah, suaranya kembali normal. Ya. Sudah. Ki, maaf kalau boleh tahu maksudnya membantu itu Aki maksudnya di sini bukan praktek obat tradisional begitu. Ya seperti itulah. Ada memang kita hanya sekedar membantu. Tapi Allah yang menentukan. Allah semuanya. Biarkan orang lain berbicara apa saja. Ya. Saya hanya sekedar membantu ibu ini. Lilis, kalau gitu kita pamit aja ya. Yang penting sekarang Lilis sudah ketemu sama ibu dan udah dijelaskan juga sama ibu kan. Ya, Pak, makasih banyak ya bantuannya.
jangan mikir yang aneh-aneh lagi makanya. Dan buat Ki Jalal, mohon maaf ya, kita bukannya menuduh apa-apa, kita kan di sini cuma pengen mengkonfirmasi aja. Kita membantu Lilis untuk nyari ibunya. Yaudah kalau gitu kita pamit ya. Lilis, assalamualaikum. Bu, semoga kita doakan cepat sembuh ya Bu ya. Maaf ya, Ki. Assalamualaikum. Istirahat. Astagfirullahaladzim. Ternyata cuma salah sangka, ya kan? Ya nggak salah sih Lili sebenarnya. Lihat sendiri kan istrinya Ki Jalal kayak gitu kan. Orang-orang Lili bilangnya, inget kan? Iya sih, omongan orang emang ya gimana kalau memang kita lebih mendengarkan omongan orang, jatuhnya kayak begini, fitnah. Memang harusnya kita nggak boleh langsung ngejudge, ya kan, orang begitu aja hanya karena omongan orang-orang di sekitar kita. Jadinya ya fitnah, dosa. Ya cuman ya ibunya Lilis coba aja kalau misalkan dia bisa mau ngomong sama Lilis yang sebenarnya kan, ngasih tahu tujuannya apa. Ya Lilis juga nggak akan kayak seperti ini kan, minta tolong sama kita. Ya tapi kan namanya seorang ibu, dia nggak mau anaknya khawatir, tahu dia lagi sakit, tahu dia lagi, ibaratnya dia lagi susah. Mungkin dia sengaja nutupin itu dari anaknya, bukan kamu terluka. Yang namanya seorang ibu kan pasti sayang sama anaknya. Ya berarti intinya sih komunikasi, ya nggak? Komunikasi jelas. Itu sebenarnya Ki Jalal baik berarti. Iya sih. Niat dia cuma membantuin aja. Ya udah, ini kan juga udah malam banget kan. Nanti sekarang Lilis sudah bareng sama ibunya. Yaudah kita balik aja ya. Mungkin dia aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebaktian terhadap ibu ternyata telah menjadi sumber kebahagiaan dalam kehidupan manusia. Apabila ada seorang anak yang tidak menghormati ibunya, maka bisa dipastikan kehidupannya tidak akan diberikan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pandang dengan elok wajah ibu kita yang mereka masih ada di sekitar kita. Wajahnya yang hayu telah layu, kulitnya yang keras telah mengkerut, bahkan seluruhnya telah termakan usia. Akan tetapi kasih sayangnya tidak pernah berubah terhadap anak-anaknya. Karenanya dosa teramat besar apabila ada seorang anak yang tidak menghormati kepada ibunya, bahkan berani melawan ibu dan bapaknya. Buruk sangkaannya terhadap orang tua, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meminta maaf kepada orang tua. Karena sifat ini, buruk sangka ini mengakibatkan keburukan nanti dalam perjalanan kehidupan kita ke depan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cintai ibu dengan kesungguhan cinta. Karena kesungguhan itu membuktikan kita akan cinta kepada Allah dan Rasul. Rawat mereka, hargai mereka, hormati mereka, sayangi mereka.